Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Nehemia. Nehemia pasal yang ke-8, kita akan membaca ayat yang ke-10 dan 11. Nehemia pasal 8 ayat 10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Bapak Ibu, pagi ini kita belajar tentang kita bersukacita di dalam pelayanan. Tentu pagi ini nas yang kita baca, kita memahami bagaimana orang-orang Israel yang sudah lama di dalam pembuangan, dan ya mungkin sudah lebih dari sekitar 70 tahun ya, mereka tidak mendengar, tidak pernah melihat, mungkin ya, tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar kitab Taurat itu dibacakan. Saudara, memang ketika bangsa Israel mendengar kembali kitab Taurat itu, hati mereka begitu tersentuh, mereka menangis. Sebenarnya kita bisa memahami, karena mereka sudah lama tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar Taurat. Yang kedua, karena mereka menyadari mengapa mereka sampai dibuang ke Babel, itu karena nenek moyang mereka tidak taat kepada Taurat. Dan yang ketiga, mungkin juga mereka menyadari betapa di dalam kehidupan mereka selama di pembuangan mereka jauh dari Taurat, sekalipun mereka adalah orang-orang yang setia. Buktinya mereka kembali dari pembuangan. Mereka ikut pulang, ikut membangun kembali tembok dan bait Allah di Yerusalem. Saudara, namun dalam kondisi yang sangat sedih itu, mereka menangis itu, Nehemia menegur dengan lembut. Jangan berduka cita, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Itu yang dikemukakan Nehemia. Inilah momen penting. Allah mengalihkan fokus mereka dari penyesalan menuju pemulihan, dari kesedihan menuju kekuatan baru. Dialihkan dari kesedihan kepada bagaimana sukacita. Dialihkan dari penyesalan kepada pemulihan. Dari kesedihan tadi menuju kekuatan baru. Sukacita bukan pengganti pertobatan. Bukan. Sukacita itu bukan pengganti pertobatan. Tetapi sukacita itu fondasi kita untuk bangkit dan melangkah lagi. Pertobatan, ekspresi menangis sebagai bentuk pertobatan itu memang bukan digantikan oleh sukacita. Tetapi sukacita itu merupakan fondasi setiap kita untuk bangkit dan melangkah. Saudara, di dalam pelayanan, kalau ayat ini kita konteks sesuai dengan tema kita pun sering terjebak pada kelemahan.
dan kekurangan diri seperti orang Israel, orang Yehuda itu kan. Kita merasa tidak cukup mampu, tidak cukup layak, atau tidak cukup kuat. Terkadang kita mengukur nilai pelayanan dari apa yang kita lakukan, bukan dari siapa Allah bagi kita. Padahal Nehemia mengingatkan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari usaha manusia. Kekuatan sejati itu bukan datang dari dari usaha manusia, melainkan dari sukacita yang bersumber dari Tuhan sendiri. Jadi kekuatan kita itu bersumber dari Tuhan Allah sendiri. Saudara, sukacita Tuhan bukan euforia sesaat. Bukan kondisi batin oleh karena dengar firman Tuhan kemudian nangis. Bukan. Sukacita Tuhan itu kondisi hati, kondisi batin yang tumbuh dari keyakinan akan karakternya. Bahwa Tuhan baik, Tuhan hadir, Tuhan memelihara, dan Tuhan berkuasa menyelesaikan apa yang Ia mulai lakukan melalui kita. Saudara, ketika hati kita berakar pada kebenaran ini, kelelahan berubah menjadi ketekunan, kekhawatiran berubah menjadi pengharapan, dan pelayanan berubah dari beban menjadi anugerah. Saudara, pelayanan berubah dari beban menjadi anugerah. Saudara, apa artinya jika bersukacita dalam pelayanan? Apa artinya bersukacita dalam pelayanan? Bersukacita dalam pelayanan, melihat pelayanan sebagai bagian dari rencana Allah, bukan sekedar tugas. Siapapun saudara, ketika engkau menyadari betapa pelayanan itu sebagai anugerah, sebagai rencana Allah, maka Anda tidak akan melihatnya sebagai tugas yang memberatkan saudara. Bersukacita dalam pelayanan berarti mengandalkan hadirat Tuhan dalam pelayanan, bukan kemampuan diri. Banyak orang ingin memperlihatkan bahwa dirinya hebat, mampu. Maka yang lebih mengemuka dirinya, bukan Tuhan yang dilayani. Yang lebih menonjol dirinya, bukan Tuhan yang dia sedang layani. Bersukacita dalam pelayanan berarti melayani dari hati yang dipenuhi syukur. Saudara, kalau saudara dan saya melayani dengan hati yang penuh syukur, maka Anda tidak mengerjakan itu sebagai sekedar kewajiban. Melayani di Tuhan apapun, apakah di gereja atau dimanapun, kalau engkau melihat itu sebagai hatimu dengan penuh syukur, ucapan syukur, maka engkau tidak melihat itu sebagai kewajiban saja. Melayani, bersukacita dalam pelayanan berarti Anda menyadari bahwa setiap langkah kecil dalam taat pun bernilai kekal. Pelayanan itu adalah ketika engkau berkata ya terhadap apa yang Tuhan inginkan dan tidak terhadap apa yang Tuhan tidak inginkan. Saudara, sukacita Tuhan mengembalikan fokus kita kepada Dia yang memanggil, menguatkan, dan menyertai. Ketika hati saya dan saudara dipenuhi sukacitanya, maka pelayanan bukan hanya dilakukan dengan setia, tetapi juga
dengan ringan dan penuh harapan. Kenapa, saudara? Karena kita tahu bahwa kekuatan kita berasal dari sumber yang tidak pernah habis. Saudara, pertanyaan bagi kita pagi ini, apakah selama ini sumber kekuatan pelayanan saudara adalah Tuhan, atau sekedar usaha dan tekad pribadi saudara? Bagaimana saudara bisa mengembalikan hati kepada sukacita Tuhan pada hari ini ketika engkau melayani? Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau memberikan sukacita yang memulihkan dan meneguhkan kami. Ajarlah kami melayani dari hati yang melekat kepadamu, bukan dari kekuatan sendiri. Penuhi kami dengan sukacita yang memancar dari hadirat-Mu ya Tuhan, sehingga setiap tugas, tantangan, bahkan pergumulan dalam pelayanan kami hadapi dengan iman dan pengharapan. Biarlah sukacita-Mu menjadi kekuatan yang menopang kami untuk setia bahkan sampai akhirnya.